Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian para Taurus di bulan Juni. Juni ya, berarti bentar lagi, udah kayak seminggu lagi. Minggu depan udah Juni ya. Oke. Saya akan bacakan seperti biasa satu dulu kartu sebagai kayak guidance, guidelines atau apapun itu ya. Pokoknya satu kartu dulu deh buat kalian para Taurus. Coba kita lihat kartunya apa. Dan ternyata renewal, tentang sesuatu yang diperbaharui. Bulan Juni ada sesuatu yang diperbaharui, my dear Taurus. Apa tuh? Coba kita lihat. Review the past and the present so you can plan a bright new future. Jadi ada yang harus diperbaharui nih. Di-review dulu apa yang sudah kalian alami di masa lalu, kemudian kalian campur, di-mix dengan masa sekarang, apa yang kemarin udah dialami, terus mungkin kalian sudah seperti memberikan. Oke, sebentar ya. Saya kembali Taurus, sorry tadi ada tiba-tiba telepon gitu ya. Oke, my dear Taurus, saya ulang. Harus ada yang direview nih di yang udah lalu, kemudian cara kalian menjalaninya saat ini ya, selama bulan Juni terutama, untuk masa depan kalian yang jauh lebih baik, Taurus. Ayo, coba pertanyakan kembali apa sih yang sedang terjadi di kehidupannya Taurus. Ini ada sense, ada rasa beberapa Taurus mengalami hal-hal yang tiba datang gitu. Jadi membuat kalian, aduh ini udah sesuai belum nih kalau saya nggak review ini, jangan-jangan ntar terulang lagi yang masa lalu seperti karma yang nggak selesai gitu. Tapi kalau direview dengan baik, kemudian dipahami dan dijalani selama bulan Juni, itu akan ada pembaharuan yang luar biasa. Demi apa? Demi masa depan kalian Taurus ya. Oke, saya baca lagi kelanjutannya. Understanding your life purpose, realizing a judgment of yourself and others. Mengerti life purpose kalian tuh seperti apa, my dear Taurus. Apa yang menjadi purpose atau kayak visi misi kalian lah di dunia ini. Karena kan setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Itu udah selalu saya ulang-ulang ya, sampai bosen juga nih ngomong ya. Tapi yang jelas kita sebagai manusia tuh bukan ceprot lahir gitu kan, tumbuh and then menunggu mati. Nggak kayak gitu ya. Harus ada yang dijalani, harus ada yang kalian jadikan visi dan misi di kehidupan ini, harus berguna gitulah intinya. Kemudian bulan Juni juga nggak usah overthinking ya sebagai sesama elemen tanah ya, bersama Virgo dan Capricorn kadang-kadang overthinking. Nah itu agak sedikit diredam ya, karena bagaimanapun judgment kan di sini kan tulisannya realizing judgment ya, judgment atau self judgment yang kayak ini nih gara-gara saya begini, nggak perlu, yang udah lewat biarin lewat, tapi yang jelas jangan diulang gitu ya. Di bulan Juni kejadian yang seperti itu akan kalian alami, tapi tentu saja bagusnya adalah kalian bisa mengkombinasikan hal tersebut dari yang masa lalu sama yang masa sekarang demi masa depan gitu. Kalau udah terlanjur kejadian kan nggak bisa ngulang ya kan. Kita kan nggak punya time machine bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki. Nggak bisa kayak gitu. Udah jalani aja yang sekarang ya Taurus. Oke, sekarang saya buka beberapa kartu dari, ya biasalah saya pakai klasik tarot. Ini Rider Waite Tarot ya. Kalau yang kalian baru aja muncul di sini, makasih. Kalau yang udah sering, makasih juga. Oke, ini kartu pertama kalian, Five of Swords yang terbalik. Nah, ini nih bagian dari judgmental tadi. Kan judgmentalnya bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat yang lain. Jadi kalau kalian bilang, yang lain sih jahat sama saya,
atau malah saya kali yang terlalu jahat. Jangan menjudge seperti itu ya, nggak kayak gitu sih. Oke, bulan Juni ada Five of Sword juga nih. Sorry, Ten of Sword. Ten of Sword ada stuck di satu peristiwa atau satu masa di mana kalian yaitu stuck, mau maju susah, mikirin yang lalu takutnya nanti keulang dan lain sebagainya. Itu bulan Juni udah jelas banget tadi diomongin ya. Tapi ada juga Five of Cups, five lagi nih. Ini terbalik Five of Cups-nya. Jadi bagus sih. Dan kembali lagi itu ngulang seperti yang saya tadi bilang, yang udah berlalu, yang udah ditinggalkan, meninggalkan kesedihan, bla bla bla, udah terjadi, udah nggak bisa diulang, udah nggak bisa diperbaiki, ya kan? Yang bisa diperbaiki adalah saat ini untuk masa depan, gitu. Bulan Juni, ada apa lagi? Kabar baik tentang karir, keuangan, dan bisnis, tapi baru sekedar kabar nih. Bisa, kalau kalian menyingkapinya dengan baik, menanggapinya dengan baik, bisa bagus. Tapi kalau agak-agak, ya, karena terlalu dipikirin atau terlalu ngerasa takut salah, nanti malah jadi kabar doang, nggak kejadian yang bagus gitu ya. Tuh. Karena memang ya Taurus akan menjadi the emperor yang terbalik di bulan Juli. Juli. Jauh amat, masih Juni ya. Di bulan Juni. Kan saya tadi udah bilang ya, ada sense, ada yang berasa tentang si Taurus, bahwa memang beberapa Taurus mengalami banyak peristiwa yang di masa lalu mungkin enggak enak, kurang enak. Jadi bagaimanapun itu akan membuat kalian jadi seperti merasa harus hati-hati di masa sekarang. Apalagi takut nanti di masa depan terulang gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bagus, hati-hati mah bagus ya. Tapi kita lihat kartu-kartu yang menyertainya. Kita mulai di kartu pertama. Ada Five of Swords yang terbalik ya. Kalau kalian merasa, wah ada banyak orang jahat di sekitar saya yang akan mengalahkan saya, enggak. Bulan Juni itu enggak seperti itu. Berhati-hati boleh, tapi juga jangan takut melangkah ya. Ada Princess of Swords di posisi yang bagus, berarti apa yang kalian tunggu akan terjadi di bulan Juni. Tapi tentu karena tadi ada perasaan-perasaan agak sedikit takut ya, agak sedikit galau, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di kemudian hari berkaca dari apa yang sudah lalu. Itu yang akan membuat kalian para Taurus merasa sedikit agak gamang dan agak hati-hati untuk melakukan, memutuskan sesuatu, hati-hati untuk melangkah gitu. Which is baik, nggak apa-apa. Seven of Swords, lost, kehilangan. Ini yang saya bilang tadi. Karena kalian takut adanya kehilangan lagi di masa lalu, mungkin sesuatu itu sangat menyakitkan, sehingga ada kehati-hatian di pihaknya Taurus untuk menyampaikan, kemudian atau menguraikan sesuatu, memahami sesuatu, atau bertindak atau berpendapat gitu. Karena pernah mungkin terjadi kejadian di masa lalu, tapi yang jelas kehati-hatian itu tetap perlu. Karena kalau nggak hati-hati dan kalian gegabah, ya nanti akan terulang lagi kehilangan tersebut. Dan ya siapa yang mau ya, saya juga nggak mau mendoakan yang jelek. Tentu saja yang saya doakan adalah yang terbaik untuk kalian para Taurus. Oke. Selanjutnya yang Ten of Swords ya. Keadaan dimana kalian nggak bisa apa-apa, susah mbak, gimana nih, kayak maju kena, mundur kena gitu ya. Di bulan Juni, ya. Itu karena mungkin memang kalian sudah duluan ngerasa kayak ya yang kemarin aja begitu, ini lagi apa lagi gitu kan. Takutnya nanti di kemudian hari juga bikin kalian ngerasa, aduh ntar kalau kejadiannya berulang gimana, karmanya berulang bagaimana gitu ya. Kalau secara personal saya nggak bisa ngasih tahu tentu saja, karena ini secara general ya bacaannya. Tapi yang saya cuma mau bilang, kalau memang pernah terjadi kesalahan di masa lalu dan kita udah nggak bisa lagi memperbaikinya karena udah lewat, ya udah deal with it ya, ya udah yang sekarang ini aja yang ditata ya, my dear Taurus. See, Three of
Pentacles. Ini visi misi udah penting banget. Yang lewat udah nggak apa-apa, tapi visi misi kalian itu yang penting di masa depan. Mungkin stuck di masa ini, tapi kalau kalian belajar dari kesalahan di masa lalu dan visi misi kalian masih tetap dijalankan. Perlu ada adjustment tentu saja, perlu ada penyesuaian tentu saja. Ya disesuaikan saja ya, my dear Taurus. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. The Hermit. The Hermit bener. Oh iya. Kartunya Virgo ya. So, untuk Taurus sahabatnya Virgo dan Capricorn ya. Nanti akan ada pencerahan kok. Tenang aja, seperti yang saya bilang. Tenang aja, ada pencerahan. Visi misi kalian masih tetap bisa dilaksanakan walaupun mungkin di masa lalu ada kejadian yang bikin kalian jadi ngerasa, aduh, ini masa depan kayak gimana nih? Sekarang bagaimana nih ya? Tapi tetap aja berpikir positif dan saya bisa bilang di sini bahwa akan ada pencerahan untuk kalian ya. Kemudian kartu yang selanjutnya Five of Cups yang terbalik. Kalau di masa lalu kalian pernah kehilangan sesuatu, terhilang, ditinggalkan, meninggalkan, kesedihan dan lain sebagainya, di bulan Juni itu nggak ngulang kayak gitu. Ya katanya kan jangan mengulang kesalahan yang sama. Masih banyak kesalahan lain yang bisa dilakukan, nggak gitu juga sih ya. Maksudnya adalah ya udah yang udah lewat-lewat. Ini di pertengahan bulan kalian malah mulai mengerti bahwa yang udah terjadi ya udah, yang udah lewat ya udah, nggak bisa diulang lagi, kejadiannya juga nggak bisa diperbaiki. Tapi yang penting adalah kalian tetap yakin dan percaya saat kalian menjalani kehidupan kalian di bulan Juni, karena ini bacaan bulan Juni, kalian melakukan segala sesuatunya tetap dengan faith, dengan iman bahwa kalian sudah diberikan jalan yang luar biasa sebagai jalan cerita hidup kalian oleh Sang Pencipta. Itu yang paling penting. Tetap berpikir positif ya. Dan waras. Dan waras. Oke, look. The Emperor-nya kan terbalik. Yang tadi di kartu terakhir juga ya. The Emperor-nya terbalik. Memang mungkin beberapa dari kalian para Taurus merasa bahwa hidup kalian ya saat ini tidak terlalu kondusif, tidak terlalu baik-baik saja, mencoba untuk tegar tapi tetap dijalani. Ya wes, sama di bulan Juni itu keadaannya masih kayak gitu. Tapi sekali lagi saya mau bilang, itu tuh jebakan Batman di pikiran kalian gitu. Padahal masih ada harapan, masih ada hal-hal baik di masa depan yang bisa kalian songsong. Mungkin saat ini masih stuck, tapi nanti masih ada jalan. Masih ada pencerahan kan tadi ya. Oke, kartu yang selanjutnya, The Queen of the Ocean, Abundance. Ya sih, walaupun keadaannya yang sudah lewat itu mungkin menyakitkan, membuat kalian jadi The Emperor yang terbalik, tapi tetap bakalan ada hal-hal baik yang bagus banget di depan sana. Oke, kemudian ada Page of Pentacle yang saya bilang tadi, ada kabar baik mengenai karir, keuangan dan bisnis kalian ya. Itu benar banget. Tapi sekali lagi ketika kalian mendapatkan kabar itu dan tidak melakukan apa-apa karena takut salah, takut nanti kayak besok kayak dulu-dulu lagi dan lain sebagainya, nanti itu kabar hanya sekedar kabar yang numpang lewat doang. Ini di minggu-minggu ketiga bulan Juni gitu ya. Look, kalau kalian bisa membuat kabar yang datang itu benar-benar bagus, diterapkan di dalam kehidupan dan lain sebagainya, kalian akan memetik hasil yang baik. Tapi kalau sebaliknya tadi karena saya sudah bilang seperti itu dan kartunya beneran terbalik ya, Seven of Pentacles-nya terbalik, kayak kalian tuh nggak punya pilihan gitu. Ya udah nih kabar datang harus diambil, enggak, padahal enggak gitu. Kalian loh yang bisa menentukan hidup kalian sendiri, karena kalian setiap pribadi, bukan cuma Taurus tapi semua orang di dunia ini memang bertanggung jawab atas hidup masing-masing, pilihannya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya sih pendapat saya ya secara general sudah stay positif aja Taurus. Kalian tuh luar biasa kok. Kalian cukup tenang menghadapi segala sesuatunya walaupun di dalam teriris-iris ya. Ya sebagian Taurus seperti itu, apalagi kalau yang personal reading sama saya ngomongnya seperti itu gitu ya. But it's okay.
Secara general aja saya bisa bilang, hadapi semua itu dengan terbuka, jangan kasih blokir di kepala kalian, dan tetap positive thinking gitu ya. See, responsibility. Saya ngomong apa dari tadi ya, setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Jadi memang ini adalah responsibility atau tanggung jawab dari kalian para Taurus untuk ngadepin ini. Gak usah takut menghadapi sesuatu hal yang baru, ada kabar yang datang dan lain sebagainya. Take the challenge, ambil challenge itu, ambil tantangan itu. Walaupun mungkin sebagian dari kalian merasa, kalau saya ambil nanti gimana ke depannya Mbak Lucy, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nasi jangan-jangan itu, ya udah dihapus lah ya dari kosakata gitu. Tetap berpikir positif. Oke, saya mau sharing sedikit. Sebagai pembaca tarot, saya juga sering kali seperti itu, kayak bilang, aduh kalau begini nanti begitu. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau udah selesai dengan kegalauan itu, saya akan bilang sama diri saya sendiri, so what? Selama ini kehidupannya seperti itu kok, naik turun, happy nggak happy, sedih dan lain sebagainya itu ganti-ganti kok. Ya udah, positive thinking aja, ya udahlah, apapun yang terjadi, let it be. Ya, biarkan terjadi. Itu sharing aja sedikit ya. Yang nggak suka kalau saya baca tarot sambil sharing, ya channel ini bukan buat kamu. Oke, karena saya sering kali sharing tentang kehidupan. Ya iyalah, udah seumur ini gitu loh. Oke, kartu terakhir kalian atau di akhir bulan Juni ada The Emperor yang terbalik. Keadaannya emang sepanjang Juni bikin galau ya. Sepanjang Juni kayaknya bikin galau. Padahal sebenarnya kalau saya mau bilang, kegalauan itu kalian sendiri yang ngatasin deh ya. Oke. Ya, karena kesempatan baru yang kalian tunggu, ini ada The Fool yang terbalik, mungkin tidak datang ya. Atau juga perasaan ragu-ragu untuk mendapatkan itu, ada sih kabar yang datang tapi ragu-ragu, itu yang membuat keadaan jadi nggak enak. Makanya benar, harus dipikirin matang-matang untuk mengambil keputusan, benar, tapi tetap harus diputuskan. Jangan ketakutan itu menghalangi langkah kalian gitu. Oke, kita lihat nih kartu terakhir nih, udah ada yang mengsol satu, restriction. Eight of Swords, restriction. Siapa yang bikin restriction? Ya kalian sendiri. Kenapa keadaannya seperti itu? Kalau kalian terus-menerus memupuk kegalauan itu dan merestriction atau membatasi berkat yang datang, ya susah. Nanti perubahan nggak terjadi. Ini yang akan terjadi di bulan Juni. Jadi kalau kalian udah ngelihat bacaan ini sebelum Juni, setidaknya kalian siap-siap ya, my dear Taurus. Seperti itu. Oke, ini udah nih, saya nggak panjang-panjang bacaannya, selesai. Sekarang kalian tanyakan satu hal ya, ya berkenan dengan apa aja, saya akan jawab dengan yes or no. Di hold dulu juga boleh ya, di pause dulu videonya sebelum kalian tanyakan. Dan udah ditanyakan, jawabannya yes loh. Two of Cups. Banyak loh yang dukung. Banyak, dan kalian bahkan dikasih opsi, dikasih pilihan juga. Jadi nggak usah khawatirkan apapun ya, my dear Taurus. Kemudian apa yang perlu di healing di dalam kehidupannya Taurus di bulan Juni, kita lihat. Dan itu adalah rejection, penolakan. Ini kan takut ditolak kan. Sudahlah, takut gagal, takut ditolak. Itu yang perlu disembuhkan. Nggak usah takut, my dear Taurus. Dipikir-pikir lagi deh, yang kayak gitu bukannya dari kecil kita udah sering mendapatkannya, ya kan? Mau dalam perkara kecil atau perkara besar. Jadi apalagi yang baru? Nggak ada yang baru di dunia ini. Semua itu udah pernah dialami, walaupun mungkin dengan keadaan yang berbeda-beda atau ya berat ringannya berbeda-beda ya. Oke, itu yang perlu di healing. Kalau pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk Taurus adalah Guardian Angel. Udah saya bilang kan tadi, banyak yang dukung, termasuk pelindung kalian, malaikat pelindung. Kalau yang nggak percaya tentang Guardian Angel, ya udahlah, percaya bahwa Tuhan juga melindungi gitu, lewat semesta, lewat orang-orang di sekitar kalian juga, dan lain sebagainya ya. Pokoknya dilindungi tetap. Jadi apapun yang terjadi nggak usah terlalu digalauin ya, my dear
Taurus. Dan pesan kali dari Monology Oracle card untuk Taurus di bulan Juni adalah a new start is coming. Ketika semua ini berlalu, ya, apa yang kalian alami di bulan Juni itu berlalu, akan ada pembaharuan. So di end of the month lah ya, di end of Juni itu kayak hidup kalian di renew. Oh iya, beneran. Balik lagi di kartu yang paling pertama, ingat, renewal, di renew, diperbaharui. Dan hopefully, dan saya berharap, sangat-sangat berharap pembaharuan ini menuju sesuatu hal yang jauh lebih luar biasa dari apa yang kalian dapatkan selama ini. Jadi kayak sesuatu hal baru yang luar biasa. Jadi ketakutan-ketakutan itu sebenarnya jadi nggak perlu lagi ya, my dear Taurus. Oke, so ini bacanya dari depan sampai belakang nyambung nih. Sekian bacaannya ya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Yang saya harapkan dari kalian adalah tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi saat saya bisa membuat bacaan untuk Taurus. Salam light angel and love. Bye-bye.